Tapi kan Bom. Udah tanya aja, gue udah punya istri. Lo, gue nggak perlu dipuji-puji sama lo. artinya apa, Pak? Hah? Arti utusan apa? Utusan? Ya, Ya lu tanya sendiri yang berdirimu. Gue tanya sama lu, utusan itu apa? iya kita kan lagi nanya. Saya tanya sama kamu. Nggak tahu, jelasin. Kalau menurut agama lu, kalau utusan itu rasul toh? Utusan itu sama dengan Rasul. kayak kurir. Nah, itu utusan. Ya kurir, terus utusan. Rasul bukan? Menyampaikan. Iya menyampaikan. Rasul bukan? Ya seperti nabi, rasul. Ya nabi, rasul. Nabi. Oke, sekarang gua tanya sama lu. Kalau kira-kira kalau Allah mengutus setan, setannya rasul bukan? Setan itu sebangsa jin. Setan itu kalau dibilang setan, jin yang berdosa baru kita bisa. Bukan gua tanya jin setan, gua tanya kalau Allah mengutus setan, dia rasul bukan? Mampus lah lu pusing lu dapat gua balik kau. Ayo. Begini tenang aja, gua balik ini. Ini aku pamit beneran Pak Bom. Ya aku pamit ya Pak Bom ya. Oke. Kan, Pak. Terima kasih. Pak Barabas. Oke, Bro Ramdan. Salam buat keluarga ya. 200 Bro Ramdan. Tenang aja Bro Ramdan. Kita dengar mereka menasihatimu. Sang penggugur, Kak Sofia. Aku pamit dulu, terima kasih banyak. Ada Iya. salah katanya buat Oke, Bang. Oke. Mohon maaf. Ya. Betul. Mau bangun. Ayo. Wah, Bro Ramdan lagi seru ini. Banyak yang masuk mau nasihatin doang. Udah besok lagi. Biar Ramdan. temennya yang lain. Ramdan. Di Bogor baru jam 10. Mana emak kemana? Tenang aja Bro Ramdan. Nanti kan Baru jam 10. Nanti bangun jam 3 Pak Bom. Tidur 3. Jam 3 orang tidur Ya, lo. semua udah. Iya, saya bangun jam 3. Ya ada orang nelpon tadi. Mau kirim proposal dulu Pak Bom. Oh iya Bro. Ya udah. Ya. Thank you ya Bro. Ya lanjut lagi Pak. Assalamualaikum, Jadi shalom. menurut Bapak Bombo Waalaikumsalam. boleh lanjut Pak? Tadi kau bilang utusan tuh kurir, berarti nabimu kurir ya? Iya bisa Malaikatnya diutus Allah. menyampaikan. Malaikatnya kurir. Tukang Berarti nabimu kurir ya? ya tukang sampaikan firman ya Allah. Anjing. Kalau Tuhan Yesus kami memang diutus, tetapi mewakili yang mengutus, mewakili Tuhan kami, Bapa kami itu beda denganmu. Berarti Nabi itu kurir. Ribet-ribet amat sih jawabnya. Ya, kenapa? Apa bedanya? Utusan ya betul. Kenapa? Kalau utusan kenapa? Terus kenapa bisa utusan itu dipertuhankan? Karena yang Dia diutus diutus sebagai namanya Tuhan. sendiri. Di dalam Sebentar, Alkitab sebentar. Karena dia diutus dalam perjanjian lama, yang- firman dan Roh Allah itu diutus ke bumi oleh Bapa. Kalau diutus berarti ada yang mengutus, ada yang mengutus. betul. Kenapa utusan itu dipertuhankan? Karena dia Allah. Gini. Karena utusan itu Allah. Biar Bukan manusia. mereka nggak bakal bisa ngerti gitu, nggak bakal bisa. Coba gini ya. Sekarang gini, direktur diutus pergi ke bank. Apakah dia dengan pergi ke bank itu dia jadi hilang direkturnya? Yang mengutus Bilang direkturnya hilang siapa? nggak? Ada bosnya lagi. Mengutus direktur siapa? Nah, ada bosnya lagi. Masuk. Kalau lu budak nih, dipasang dulu kupingnya. Perusahaannya yang mengutus dia, sama dengan Yesus kami yang mengutus surga. Yang mengutus Yesus itu siapa? Nah, bapaknya Adul yang tadi Abdul, kamu nggak dengar orang ngomong? Terus kenapa utusan Bapaknya yang dibilang mengutus, Tuhan? terus kenapa? Selamat malam semuanya. Kenapa utusan dibilang Tuhan? Nah, Gitu pertanyaan. dia diutus sebagai Tuhan botol.
Dia turun itu sebagai Tuhan. Yang mengutus dia ini dulu, sebagai Bang. Tuhan Sebentar, itu. sebentar. Bang cintaku. Anda naik dulu ke tiang listrik, Bang. Pegang kabelnya supaya dapat sinyal, Bang. Suara Bang putus-putus serius. Bapak naik dulu ke tiang listrik, pegang kabelnya supaya dapat Selamat sinyal di handphone. malam dulur-dulur. Iya, yang mengutus itu Tuhan. Kenapa yang diutus tuh juga Yang dibilang mengutus Tuhan? itu bapaknya, bukan Tuhan Astu. Dari tadi lu. Gat, aku yang berjawab deh, Gat. Gini loh, cinta. Karena Islam kan umat buta huruf ya. Jadi gini, saya ajarin. Kata Tuhan di dalam Islam dengan di dalam Kristen itu berbeda. Kata Tuhan itu yang menciptakan itu orang Kristen. Tahun 1733 namanya Lydekker. Artinya Kita lagi nanya. iya, diam dulu umat buta huruf, diam dulu. Ini lagi jelasin. Kalau dosen lagi ngajar kamu dengerin. Ya. Jadi Saya lagi kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Di mute Pak Bom. Kamu bisa di mute nggak? Ya, jadi kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Yang kata Tuhan itu maknanya itu penguasa. Jadi Tuhan itu adalah penguasa. Tuhan. Gelar. Ya. Gelar. Jadi Tuhan itu Nggak penguasa. bisa jawab, kita turun aja ya, nggak usah. Oh gini, nggak turun aja sana. Ya Umat udah. buta huruf, Udah, nggak apa-apa, pengikut nggak Nabi apa-apa. pedofil Turun, Pak. memang susah. Turun. Saya dong, aduh langsung diturunin. Enggak, dia turun sendiri. Dia Oh, dia turun Bedanya sendiri ya? Islam karena nggak pernah baca kitab Taurat Musa, mereka nggak tahu Iya. bahwa firman itu berkali-kali diutus Tuhan ke bumi. Itu yang dijelaskan itu sudah terlalu tinggi itu bro. Dia nggak bisa terima itu. Mereka itu nggak bisa terima itu. Ada satu ayat yang membisikkan mereka itu. Ketika Lu nggak usah ngatur orang. malaikat mengabarkan bahwa Yesus Kristus Tuhan Pak itu Bom, lahir. saya moderator Pak Bom. Nanti gampang kalau itu di Sebentar. Diam dulu. Moderatornya udah Datang, banyak. masuk, udah suruh orang diam. Siapa lu? Hoax. Oh, hoax. Lu tau nggak yang hoax itu apa? Yang hoax itu orang yang hidup di abad ke-7 tapi ceritanya baru ada di abad ke-8. Itu hoax. Oh, Wih. betul. Ya, siapa lagi? Nafi dari mana nih, Nafi? Salam kenal semua nih. Dari tadi Saya dari tadi saya live itu saya nggak dapat poin loh. Kalian ini umat Islam ini diskusinya gimana sih? Diskusi yang santai kah? Nah itu Nah, iya. makanya gini loh ya, definisi utusan dalam Yesus jangan kamu samakan dengan Quranmu. Ya, jelas-jelas di dalam Quranmu dikatakan di surah 4 ayat 171, saya bacakan ya. Isa itu adalah utusan Allahmu, dikatakan begitu. Ini saya ambil analoginya nih ya, dalam Quranmu. Betul dia diutus, tapi diutus dari mana? Dari surga ke bumi. Dia adalah kalimatullah alqaha ila Maryam wal ruhu minhu. Dia kalimat yang diutus Allahmu dari surga ke bumi. Yes. Ini berbeda. Ini yang kamu tuh nggak paham-paham utusan-utusan. Kau pikir kayak manusia kayak nabimu. Ya, 40 tahun kemudian diutus kayak nabi itu, bukan. Di dalam Quranmu sendiri, saya kasih referensinya ya, surah 4 ayat 171. Di situ dikatakan Isa itu adalah utusan Allah. Betul, kami mengaku Yesus juga diutus Bapa ke bumi. Tapi dia itu diutus dari surga ke bumi. Maka Yesus berkata, aku diutus Bapakku dari surga untuk melakukan kehendaknya. Ya, Bapa mengutus anaknya ke dunia. Itu jelas, Galatia 4 ayat 4. Nah kalian ini tidak paham istilah utusan. Makanya baca di dalam kitab Taurat Musa. Di dalam perjanjian lama, Allah itu ketika mau berinteraksi dengan kita, itu bukan Bapa turun ke bumi, bukan. Dia menampakkan diri dalam rupa utusan, namanya utusan Yahweh, utusan Yotevave atau Malak Yahweh. Malak Yahweh ini identik dengan Yahweh itu sendiri. Karena yang diutus adalah firman-Nya sendiri. Sama seperti perkataan saya nih, saya utus. Ya, saya transferkan melalui internet gelombang suara ke kamu. Suara saya ini ya saya, gitu loh. Ya,
Jangan kau bilang ini itu tuh bukan suaranya Bu Sofiatul tuh. Kayaknya Bu Sofiatul suaranya yang lain. Enggak. Suara saya tuh ya saya sendiri yang saya utus melalui gelombang suara ke kamu. Permasalahannya yang kalian nggak paham adalah saya sebagai manusia, firman saya itu terbatas. Firman saya tidak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Firman saya hanya bisa sampai kepada kalian ketika saya utus hanya menjadi gelombang suara. Tapi kalau Allah ketika firmannya diutus ke bumi, itu mengambil rupa. Itu yang kalian gak mudeng-mudeng. Dul. Baca Karena di Kejadian. Allah itu maha kuasa kan Bu Karena Allah maha Sofi. kuasa. Ya, jadi firmannya ketika disampaikan itu bukan dalam bentuk suara nyampainya ke bumi, bukan. Firmannya itu mengambil rupa. Kadang-kadang rupa malaikat, kadang-kadang dalam bentuk elemen. Kadang-kadang mengambil rupa lebih banyak rupa manusia. Betul nggak Pak John? Betul. Mereka menyebut Tuhan yang di bumi ini sebagai dafar firman. Makanya kamu pelajari teologi Yahudi. Tidak pernah baca kitab Taurat Musa sih kalian ini. Saya heran sama kalian. Lu nggak Baca punya dong kan, kitab Taurat Bu? Musa. Baca kitab para nabi. Ya, Iya, bahwa iya, Bu Sofi, Tuhan yang di bumi itu orang Yahudi menyebutnya sebagai dafar. Yod He Vav He yang di surga, Yahweh yang di surga, orang Yahudi menyebutnya sebagai Bapa. Itu Allah yang tidak kelihatan. Yahweh yang di bumi yang menampakkan diri kepada para nabi. Orang Yahudi itu menyebutnya sebagai dafar atau firman, Hoflok. Jadi Allah itu ketika berinteraksi dengan manusia itu melalui firmannya. Dan firmannya itu tidak berbentuk suara, Goflok. Firmannya itu mengambil rupa manusia namanya dafar. Dan dafar ini berkata-kata. Kamu baca Kejadian 15 ayat 1 sampai 9, Yeremia 1 ayat 4 sampai 9, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21, ya Zakaria 4 ayat 8 sampai 9. Firman ini mengambil rupa manusia dan firman ini berfirman. Saya kasih tahu kamu. Ayatnya tuh banyak, makanya saya berkali-kali apa? Kamu itu jangan baca perjanjian baru kalau enggak baca perjanjian lama. Roh Kudus yang adalah roh Allah juga diutus ke bumi. Kamu baca Yohanes 14 ayat 26. Yesus mengutus Roh Kudus ke bumi ini. Siapa yang bisa mengutus Allah kalau bukan Allah? Saya kasih tahu kamu, tanya. Sedangkan di dalam Alkitab perjanjian lama Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 31 berkata, yang bisa mengutus Roh Kudus Allah ke bumi adalah Allah. Betul nggak? Betul. Betul. Makanya kamu tuh pahami dulu teologi Yahudi. Kamu buka Yesaya 48 ayat 16. Di situ Yahweh mengutus Yahweh. Baca di situ. Adonai Yahweh dan Roh Yahweh mengutus Yahweh ke bumi. Di dalam perjanjian baru Bapa mengutus firman dan Bapa juga mengutus Roh Kudus. Yesus juga mengutus Roh Kudus. Kalau Bapa tidak diutus karena dia sang sumber kuasa. Betul. Itu loh kamu pahami. Makanya kami ini orang Trinitas. Kok begitu Bu Sofi? Lah memang begitu. Kami percaya Allah itu Trinitas, Bapa, Firman, dan Roh. Dan yang diutus ke bumi adalah Firman dan Rohnya. Kalau Bapa tidak bisa diutus karena dia sang sumber kuasa. Roh Allah itu juga diutus ke bumi. Maka dikatakan aku mengutus rohku ke bumi. Aku mengutus firmanku ke bumi. Ini yang kamu tuh tidak mudeng-mudeng. Bulat aja di otakmu. Karena Allah tuh bagi kamu tuh cuma satu. Intel-intel kayak hidungmu. Itu kamu tuh bulat. Diutus itu kan cuma utusannya goblok kau. Makanya baca kitab Taurat Musa, baca kitab para nabi, bahwa firman dan roh Allah itu diutusnya berkali-kali ke bumi. Kamu tidak ngerti ini, karena tidak pernah baca kitab Taurat Musa. Ya, makanya di dalam perjanjian baru, ketika Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia, para rasul tidak heran karena mereka membaca kitab perjanjian lama. Lah kalau kamu heran, soalnya kamu tidak pernah baca kitab Taurat Musa. Qurannya tidak bercerita tentang itu. Iya, Oh, karena ada. Qurannya ada. di dalam Quran Musa Bu Sofi putus-putus. Suaranya putus-putus Bu Sofi. Iya. Nah makanya Anda untuk bisa memahami itu, Anda tuh harus baca perjanjian lama, teman-teman muslim. Baca kebagaimanaan Allah di dalam perjanjian lama ketika dia berinteraksi dengan ciptaannya. Anda baca itu. Anda baca misalnya di Keluaran 3. Ya, Musa itu bertemu dengan malak Yahweh. Bertemu dengan utusan Tuhan. Tapi di situ malak Yahweh adalah identik dengan Yahweh itu sendiri. Utusan itu berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Baca itu. Ya. Ini Kalian tuh tidak pernah baca kitab Taurat Musa, makanya susah kita tuh menjelaskannya sama kalian. Sebetulnya ada Bu. Culik. Sebetulnya ada Bu di dalam Quran.
Di dalam Quran itu sebetulnya ada, tapi masalahnya kan mereka kan umat buta huruf. Nabinya buta huruf, umatnya buta huruf. Contohnya di Al-Hadid 3, mereka tidak mengerti Al-Hadid 3 bahwa Allah yang zahir itu yang apa, Allah yang batin itu yang apa. Tidak mengerti, muter-muter kayak orang lagi tawaf. Sebenarnya yang zahir adalah Isa. Mereka tidak mengerti. Padahal di Qur'annya ada. Teman-teman saya yang muslim kalau saya tanya baca Quran tahu artinya nggak? Mereka bilang nggak tahu kok. Saya tanya tuh loh pembantu Jangan terlalu monyong. teman saya. Saya tanya sama pembantu saya nih, sama teman-teman sama saudara saya yang muslim. Saya tanya, lu kalau baca Quran itu lu ngerti artinya nggak? Enggak katanya. Enggak. Yang lu baca apa? Gue tanya. Ya bahasa Arabnya. Oh jadi nggak ada terjemahan Indonesia, kamu nggak ngerti artinya tuh kamu yang kamu baca nggak tahu katanya gitu. Itu tuh Islam Indonesia. Makanya kita tanya apa-apa. Kemarin kita tunjukin ya Pak Bom Bom. Kita tunjukin ayat Quran. Mereka bilang siapa tuh yang nulis? Betul nggak Gat? Siapa yang nulis? Iya. Itu ayat Quranmu sendiri. Kenapa? Iya. Saking mereka itu nggak ngerti artinya. Mereka tuh nggak pernah baca Quran. Buatan noten. Katanya buatan noten. Buatan noten katanya. Katanya. Nah itu ayat Quran. Apa ini gendeng yang baca ini gendeng? Apa oten gendeng ini? Kamu naik sini kalau belum waktunya bicara. Saya tanya. Di dalam Quranmu dikatakan Taurat, Zabur, dan Injil adalah kitabullah, betul? Betul. Saya tanya sama kamu, kamu ajarin saya apa arti Taurat, apa arti Zabur, apa arti Injil? Jelasin sama saya. Nggak ngerti mereka. Ayo. Apa aku mengajari kamu sedangkan kamu gak mengimani gendeng? Kamu ilmumu tuh loh cuma seupil saya loh, saya sisihkan. Ilmumu itu cuma saya seupil saya. Taurat, arti Taurat aja kalian nggak ngerti Ucelim. Aku mau Arti tanya Zabur kalau nggak memang ngerti, kamu arti Tuhanmu Injil nggak berapa? ngerti. Naik, kalau naik diskusi kita layani. Gat. Naik Gat. diskusi, masuk udah kesurupan, gue ludahin. Gitu Gat, aja. ludahnya masuk ke mulutnya dia nggak Gat? Masuk nggak ludahnya? Gua sampai saya ubun-ubun, kasih tahu kamu tembus. ya Garip, kalau kamu mendengar ini bawah. Ketika kita bicara mengenai Allah yang satu, kamu tidak bisa tanya jumlah. Karena Allah itu roh. Ya. Kata ruah di dalam Alkitab itu angin. Sekarang saya tanya, berapa jumlah angin? Kamu itu saking bodohnya Muslim, kamu tidak bisa membedakan ketika kita bicara mengenai Allah yang satu dengan batu yang satu, betul? Allah itu tidak bersifat fisika. Dia bukan materi. Kamu harus bisa membedakan ketika kita bicara Allah yang satu dengan batu yang satu. Kamu tidak tahu beda. Allah kita itu bukan bersifat fisik, bukan bersifat materi. Kata ehad di dalam Alkitab itu adalah kata sifat, bukan kata benda, bukan kata jumlah 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak bisa begitu. Ngerti kamu? Bukan numerik. Lah kamu nggak tahu bedanya antara Allah yang satu dengan batu yang satu, betul nggak? Kalau saya tanya, apa definisi Allahmu itu? Tidak beranak dan tidak diperanakkan, Bu Sofi. Tidak bisa makan dan tidak bisa berak. Saya tanya, itu diperanakkan dan beranak tidak? Apakah batu Hajar Aswad itu bisa berak dan bisa makan? Muslim saking membela Allah berkata, ada Bu, ada batu bisa makan dan bisa berak. Saya bilang, saya cukur bulu ketek saya. Kamu tunjukin saya, di mana ada batu bisa makan dan bisa berak? Sudah. Allahmu yang satu itu sama dengan batu, tidak ada bedanya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak bisa berak dan tidak bisa makan. Betul nggak teman-teman? Betul, Ketika kita bicara hal yang rohani, saya kasih tahu Anda nih. Ketika kita bicara hal tentang Allah, kamu mau bicara sama saya, Bu, bicara tentang Allah. Kamu tuh harus pertama yang dasar nih, saya kasih tahu Anda. Kamu harus bisa bedakan dulu Allah yang satu dengan batu yang satu, kamu tahu nggak bedanya? Itu dulu. Betul nggak teman-teman? Betul. Ya. Bu Sofi. Ya, batu yang satu dengan Allah yang satu. Lalu kamu ngomong sama saya bicara tentang Allah. Kan masalahnya gini Bu Sofi, kalau Allahnya kan Allah pagan. Allah pagan.
Nabi Esra tuh mengatakan bahwa Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala-berhala pagan. Masa Allah nggak bisa makan, Kata nggak bisa minum? Esa dan Eka aja kamu nggak bisa bedakan, ya? Muslim itu loh, arti Taurat nggak tahu, arti Jabur nggak tahu, arti Injil apa lagi? Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa, Bu Sopi. Isa dikasih Injil kapan? Waktu bayi, Bu Sopi. Dari dalam perut sudah pegang Injil. Aku dijadikan nabi dan aku diberi kitab. Nah, tetapi ditanya mana Injilnya tuh yang dikasih, nggak bisa nunjukin. Tadi Bu Sophie saya tanya sama mereka, Injil Isa itu yang diberikan kepada Isa dalam buayan itu kitabnya mana? Dia bilang apa? Itu yang kalian orang Kristen pakai. Loh, itu nggak dibikin oleh Allah, diberikan oleh Allah. Itu ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang tulis. Itu ditulis, bukan jatuh dari langit. Yang ditanya kitab yang diberikan ke Isa waktu kecil di buayan. Oke, Jadi Barabas, memang Barabas saudara apa kita ini kalau diberi pemahaman dengan cerita yang panjang kayak Bu Sophie, kayak Timothy tadi, mereka nggak mudeng. Mereka nggak nangkep, nggak nangkep. Bu Inep, Yang huruf pasti ya. ada orang Sabar, Muslim sabar. yang Iya, Pak. nangkep. Teman-teman sabar dulu ya. Saya Bu Indra dulu. Ini Islam atau Kristen ini? Selamat malam, malas cerita. Baik Bu. Jadi gini Bu. Selamat malam Bang. Saya Kristen. Tapi saya paham Islam. Saya Kristen tapi saya paham Islam. Kalau malas cerita. Saya Kristen Bang, Kristen. Oke. Oke. Barabas. Jadi gini Pak, kekurangan Islam. Sebentar Pak. Aduh, Bapak ini nggak dengar kami, absen dulu kah? Barabas. Saya Kristen Pak. Wah, ini Kristen semua nih, saya harus minimal harus ada Islam ini. Silakan Bapak mau sampaikan apa dulu? Megaloman. Halo Bang. Saya mau sampaikan Pak. Saya di bawah aja, menyimak di bawah. Oke, baik. Halo Bang Bom Bom. Thank you ya. Makasih Barabas. Halo Bang Bom Bom. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Ini Jadi gini Pak, saya Kristen tapi saya paham. gantian dulu kita Danggogo. Oke, silakan Pak. Atau Abang aja duluan. Ya terserah, kalau Bapak duluan saya silakan. Saya persilakan. Oke. Ada yang mau saya tanya ini untuk kita semua. Manusia pertama diciptakan itu kan Adam dan Hawa. Anaknya dua ya? Iya, anaknya Terus? 2 ya. Alah Pak, anaknya Adam dan Hawa itu Kamu Islam apa banyak. Kristen sih? Bapak baca Kejadian 5. Ini nih orang Kristen nggak baca Alkitab jadi begini nih. Adam itu bukan anaknya 2, anaknya banyak Pak. Cuma yang diceritakan di dalam kitab Taurat kita disebutkan dengan namanya Kain, Habel, dan Set, dan keturunan Set serta keturunan Kain. Bapak baca tuh, dan Adam memperanakkan banyak anak laki-laki dan perempuan. Namanya nggak disebutkan satu-satu. Nggak disebutkan satu-satu ya? Bapak baca Kejadian 5 nggak? Bapak pernah baca kitab Kejadian 5 nggak? Pasal 5? Nggak pernah baca. Aduh, Kristen nggak pernah baca Alkitab. Aduh, apalagi Kejadian. Aduh. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Bapak baca Allah. Kejadian pasal 5. Ya, di situ dikatakan banyak anaknya, Pak. Tapi tidak semuanya disebutkan dalam Alkitab. Begitu juga misalnya anaknya Kain, anaknya Set itu banyak. Tapi yang disebutkan oleh Musa itu hanya istilah tertentu aja dari garis keturunan Set. Ya, Set itu anaknya banyak. Yang disebutkan juga tertentu. Nanti Bapak baca Al-Quran aja, Al-Quran menjelaskan secara rinci itu. Halo, selamat malam. Kalau sudah begini pertanyaan anak-anak Tuhan nih, maaf ya. Malam. Apakah kita masih bisa percaya kalau dia Kristen gitu loh? Kan nggak salah nanya. Malam. Sudah Ya, umur berapa gini, bro Pak. menjadi Kristen bro?
Pak cerita sebelum bertanya. Selamat malam. Kalau Bapak Kristen, baca dulu Alkitab, itu terpenting untuk menguatkan imannya gitu loh. Oke? Saya ragu kamu ini daleh loh. Nggak apa-apa. Dia suruh baca aja dulu. Saya bacakan Anda ya Pak, Kejadian 5 ayat. Artinya begini loh Bu, abang-abang bapak-bapak yang ada di atas. Artinya maksud saya begini, kalaupun memang pemahaman Bapak Kristen saya, dari lahir atau gimana Pak? Tunggu dulu Pak. Saya terheran-heran ini. dengar dulu wine apa Ya nih? Wine Bapak, fight, ya? Bapak Islam dari Kristen dari lahir atau baru kemarin? Orang lagi ngomong dipotong-potong, nggak apa. Kita nggak tanya tanya. dulu Pak, ini suatu pertanyaan yang banget ini soalnya kalau saya lihat umur kamu lebih dari 30 ini. Dengarlah dulu Bu, artinya gini. Bapak Bu. Islam Kristen dari lahir atau baru kemarin Pak? Biar kita mengerti, oh pantesan baru kemarin dia jadi Kristen. Jadi kita nggak waduh Cerewet kali lagi. pun Ibu nggak dengarkan orang ngomong. Bapak baru lahir Kristen atau dari baru kemarin? Nggak nyaman cara menyikapinya, tapi buka room mengenai Kalau kamu nggak nyaman cara pergi kamu menyikapinya banyak nggak yang nyaman. ngantri. Coba Cara jujur deh Pak, menyikapinya kok nggak nyaman ya, Bu? jujurlah kamu dulu Tok, jujurlah kamu dulu Tok. Maksudnya Nasihat kok cara sorak kamu menyikapinya kok Kristen kayak gini, seolah-olah baru natuari. Asa binoto mengalusi cara kamu. menyikapinya nggak nyaman. Asa binoto mengalusi kamu. Sebentar Bu Winef, saya bacakan Bapak Kejadian 5 ayat 3 dan 4 ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya lalu memberi nama Set kepadanya. Ini setelah Kain membunuh Habel. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Sampai Kejadian 5 itu kira-kira populasi manusia pada waktu itu udah jutaan Pak. Anda mesti paham kita. Kok Anda masih tanya lagi anaknya Adam Begini, dua Bu. tuh? Begini Bu, setelah Kain dan Abel tadi ya. Nggak, Bapak sebagai Kristen pernah baca Alkitab nggak? Saya tanya. Maksudnya tadi itu kan memperanakkan Sem setelah Kain dan Abel ya. Bapak sebagai orang Kristen baca Alkitab apa tidak? Terkadang. Oh lah. Nah, kan? Dale kau dale. Jujur aja kok kenapa? Gini toh ya wine Fajar. Takut kau ditanya Islammu. Bukan. Bedakan daleh, bedakan yang kurang memahami kitab. Gini cerita gini loh. Nah, bedakan bahasa itu daleh sama Gini sebentar. Yang Anda tanyakan itu bukan lagi berupa penafsiran yang susah loh Pak. Itu cuma tinggal dibaca aja di Kejadian 5. Iya, betul. Jadi itu pertanyaan yang dasar. Aduh, Gini kuncinya gini loh cerita sebentar Jangan cerita. rame-rame cara menyikapinya satu-satu aja. Enggak. Gini sebentar. Baiknya kamu punya Alkitab nggak? Kalau nggak punya Alkitab, kamu bisa download. Punya Pak. Punya. Oke. Paling bagus itu kalau untuk seperti yang kamu tanyakan itu baca di Alkitab langsung dari kitab Kejadian 1 ayat 1. Itu semua lengkap ada. Kitab Kejadian tuh ada 50 pasal. Kamu baca semua, kamu pasti ngerti kok. Itu seperti kayak kitab sejarah. Seperti sejarah. Nah, nanti kalau kamu sudah baca, kalau kamu nggak ngerti bisa tanyakan ke Pak Bom atau ke Ibu Sofi. Nah, makanya saya di sini hadir untuk bertanya Pak, karena sudah memang belum semua saya baca. Saya ambil intinya kan. Kalau intinya itu sebetulnya apa yang kamu tanyakan tuh ada semua di dalam Alkitab Kejadian. Kalau kamu baca Kejadian 1 sampai taruhlah sampai 22 aja kamu sudah sampai ke Abraham. Abraham sampai ke Ishak. Itu runut itu ada semua. Jadi kalau misalkan di dalam kitab Imamat ataupun di kitab Yeremia atau Yesaya, memang itu ada pengertian-pengertian khusus yang kamu mungkin banyak nggak mengerti, kamu bisa tanyakan ke Ibu Sofi atau ke Pak Bom gitu loh bro. Aku memberi solusi loh. Justru dari itu kita mau tanya ini Bang. Lo kamu sendiri kan belum baca, bagaimana kamu bisa nanya?
dijas yang mau menyamar tanya? atau dale. Ya Kita sudah, nanya. mau tanya apa itu? Udah bentar Pak John, biar cepet aja deh, kelamaan. Saya juga waktunya nggak Iya banyak. iya, silakan mau Kamu tanya apa? Nah, yang saya baca kan anaknya Adam, Kain dan Habel. Mengenai Sem tadi mungkin belum saya baca sampai ke sana. Sam, anaknya Set. Lah kamu Kain dan Habel, Kain anaknya Adam, Kain dan Habel. Sampai Kan? kejadian 5 aja belum baca. Dengar dulu Bu. Kain dan Habel kan anaknya kan? Iya, apa yang mau kamu tanyakan? Langsung aja Pak. Nah, yang meninggal si Abel ya Bu? Atau si Kain? Aduh. Waduh. Itu kan Habil yang dibunuh. Habil yang dibunuh. Berat Habil yang ini. dibunuh. Aduh, yang meninggoy namanya si Nah, udah. Begini teman-teman. Aku kan nanya loh Bu. Ya, biar teman-teman aku yang apa? Yang mau kamu Udah, tanyakan udah. apa? Coba? Ya itu aja dijawab dulu yang dibunuh si Kain. udah aku yang jawab Bu Sofi. Yang dibunuh si udah. Abel, kenapa? Oh, berarti tinggal si Kain. Ya. Nah, istrinya si Kain siapa Bu? Kok istrinya si Kamu Kain belum siapa? bernapas, Itu pertanyaan. baca Alkitab. Ya udah nanti saya jawab. Kalau Pak, kamu saya sudah bertanya mengatakan, semua tentang Pak. isi Alkitab di sini, kapan kami mau belajar Pada yang lain lagi? waktu Weh, malas itu, cerita. Pak Oh, malas cerita. rajin Saya cerita. belum bernapas aja saya udah tahu kamu mau tanya istri Kain siapa. Kamu baca Gini. dong. Pada waktu itu populasi Gini. Indonesia udah banyak Pak, jutaan. Gini teman-teman, Bapak ini kita jawab saja karena Bapak ini dia nggak tahu apa-apa. Biar saya jawab sudah. Bapak tanya. Bagus Pak, bagus seperti itu tadi Pak. Memang saya belum tahu apa-apa, silakan. dijawab biar paham. Ya. Silakan. Kau tanya sudah. Ya itu aja pertanyaan, istrinya itu siapa? Oke, di Kejadian 4 ya. Kejadian 4 ya kau baca ya. Jadi pada waktu Habel meninggal itu kan Adam dan Hawa itu kan bukan dia umur cuma 20 tahun, 50 tahun. Kan Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah. Adam itu punya umur 930 tahun. Hawa tidak dijelaskan. Kain juga umurnya tidak dijelaskan secara rinci. Jadi semeninggalnya Habel, Kain itu kan sudah diusir oleh Allah, keluar dari Taman Eden, dia diusir kan? Nah, sudah diusir. Nah, sudah diusir Taman Eden, sudah diusir dari orang tuanya. Jadi Kain itu mengembara, entah berapa tahun tidak dijelaskan. Nah, Adam dan Hawa ini kan tidak mungkin langsung berhenti. Disitulah Adam dan Hawa setelah meninggal itu kan mereka kan beranak cucu ada di Kejadian 5 itu. Nah, dengan ratusan tahun itu kan coba kau lihat ayam. Ya, ayam hewan. Kau pasang laki-laki dan jantan, anaknya mati, orang beli pasti dia beranak cucu terus kan? Nah gitu. Jadi kawin-kawin, mengawin. Dulu tuh tidak ada hukum Taurat, belum ada namanya kawin mengawin. Jadi mereka beranak cucu sampai 200 tahun saja dari 10 orang aja bisa jadi banyak kan? Nah, jadi Kain itu jelas kawin dengan anak-anak dari Adam dan Hawa. Entah itu cicit-cicitnya atau mimit-mimitnya ya kita nggak tahu, tidak dijelaskan. Sampai sini paham? Jadi itu yang saya Paham? pertanyakan tadi Bang. Kan nggak dijelaskan Ya. entah itu anak-anaknya, entah cicit-cicitnya atau cucu-cucunya. Ya, jadi kan Adam dan Hawa itu kan umurnya 930 tahun, khususnya Adam. Bisa saja Kain itu umur 500 tahun, dia kawin dengan anak muda. Bisa saja, karena zaman dulu itu kan orang tidak tua. Toh? Karena itu rahasia ilahi, kita nggak tahu. Pernah nonton film apa Exlander ke tidak? Apa namanya film itu tuh? Bu Winep, nonton film apa tuh? Exlander ya, film-film yang awet muda tuh. Umurnya 500 tahun tapi masih muda. Paham ya Pak ya? Oke, makasih Bang Bom Bom untuk pencerahannya. Oke. Jadi mohon maaf Makasih buat lah ya. ibu-ibu yang menganggap saya menyamar atau Ya, apa. ya udah. Jujur saya Kristen. Cuman Ya, saya ya lebih udah. salut cara Bang Bom Bom untuk cara menyikapinya. Udah. Makasih Pak Makasih, ya Bang, udah ya. bergabung ya. Ya kedepannya Ya, gini ya. loh, cerita kedepannya kamu baca Alkitab sendiri, bagus buat diri kamu sendiri. Maksud buat saya Bang pertumbuhan tadi, imannya kamu. saya sudah baca. Yang saya pertanyakan tadi, mana tahu abang-abang dan kakak-kakak yang ada di sini tahu detail namanya istrinya si Kain. Oh begini cerita, Ngurusin kalau rumah di tangga orang, ngurusin aja rumah tangga Kalau- sendiri, ngurusin rumah tangganya kalau Pak. al- Itulah cara kalau menyikapi kalau yang seperti ini yang kurang gini nyaman. cerita gini, kalau Alkitab tidak menuliskan, kita juga tidak berani menyatakan yang lain. Karena jangan Kenapa menambah istrinya atau Kain mengurangi namanya Alkitab. Bukain, kenapa?
Taylor. Mau nyakain apa? Bapaknya nama Taylor ya, udah. Oke, kita cari dulu teman-teman Islam. Makasih ya. Aneh. Lah ya, tulis berkati ya. Nggak tahu siapa ditanyain. Saya rasa Pak Bom tahu nama siakain. Iya, dan Gogo. Lalu sendiri. Ini nah. Dan Gogo apa yang mau ditanyain? Pak Bonbon, saya mau nanya nih Pak, 2 pertanyaan saya Pak. Boleh. Nah, yang pertama adalah ketika Abraham kawin dengan Sarah, ya. Pertanyaan saya adalah siapa yang melakukan pemberkatan? Itu yang pertama. Ini pertanyaannya lagi loh. Dia ke KUA. Namanya Daud Tandikandek yang memberkati. Yang kedua, Loh, mana sih males tadi? Mana sih males tadi? Itu diberkati oleh pendeta Daud Tandikandek. yang kedua adalah Ya, yang kedua apa? siapakah Melkisedek itu Pak? Pak Bom. Melkisedek itu Bu Sofi silakan Bu Sofi. Om gue. Iya, om gue namanya Melkisedek. Jangan menghakimi Bu, nggak boleh itu Bu, dosa Bu. Ya, kok menghakimi? Emang om gue namanya Jangan Melkisedek? menambah-nambahkan yang nggak ada di Alkitab Bu, dosa Bu. Loh, lu udah tahu nggak ada di Alkitab, lu nanya, kan bodoh. Karena saya nggak tahu, makanya saya tanya. Kalau saya tahu, Loh, nggak kamu tanya. tanya siapa yang memberkati Abraham dan Sarah ketika kawin? Udah tahu Alkitab ampun, tidak menyebutkannya. Lu tanya. Jangan merasa paling suci. Oh, saya memang paling pinter dibanding kamu. Dosa, Karena dosa, pertanyaan Ibu. kamu botol. Bagaimana mungkin Alkitab tidak mengatakan itu pertanyaan? Udahlah cari Pak Bom Kok cari gitu kalau ngomong sama Islam perempuan, aja lah Pak Gogo? Bom. Udah, saya tangani udah. Sudah saya jawab sudah, Bapak turun ya. Turun. Ya udah. Sebentar Pak. Mau kok kan? Jangan menghakimi. Ya udah aku jawab langsung pada begini pada Malu orang Gogo Batak ya. aja lu. Gini. Situasi ada panas. Jadi pada Gogo aku jawab ya. Yang memberkati Abraham sama siapa? Hagar ya. Sarah. Tidak tertulis secara eksplisit dalam Alkitab, tapi yang memberkati kan jelas Allah sendiri ya, yang menyetujui ya. Oke? Ya sudah. Terus apalagi pertanyaan yang kedua? Siapakah Melkisedek? Melkisedek itu tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi kalau kita baca dalam Ibrani 7 ayat yang Raja Salem. ya, ide adalah Imam Salem. Jadi kalau dia secara tafsiran dalam Imam selama-lamanya yaitu Yesus Kristus, yaitu berteofani, Allah berteofani. Kita aja sudah Melkisedek ya. Oke? Tapi di perjanjian baru, Pak Bonbon, di perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus Kristus lebih tinggi daripada Melkisedek. Iya, tapi kan dibilang jelaskan kan Mesias, Melkisedek. tipologi. Melkisedek itu tipologi. Melkisedek itu artinya raja yang benar, raja kebenaran dari Yerusalem. Dia Tapi imam dia di Yerusalem. bukan Yesus Kristus kan? Tapi dia bukan Yesus Kristus kan? Dia bukan, dia manusia biasa. Tipologi. Aduh, Tuhanku, Bapa di surga. Dia nggak berbapak, nggak beribu, tapi tipologinya yaitu nanti Yesus Melkisedek yang datang ini. Silsilahnya tidak ditulis. Dia imam Tidak ditulis. di kota Yerusalem, di daerah Salem. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, dan asal usulnya nggak diketahui oleh firman Tuhan. Jangan Gua tanya kita lagi, menambah, Pak. oke? Itu Pak Bom, itu ayam yang berkokok itu waktu Petrus menyangkal Yesus itu ayamnya siapa coba Pak Bom? Itu ayamnya Suma. Ayam saya, Bu Sophie, ayam saya. Yang hidup zaman Melkisedek. Oke lah, ada pertanyaan lagi Pak? Banyak teman Islam yang menaik ini. Ya udah saya turun aja deh, makasih. Pak jawab Oke lah, ya. Makasih lah. Ya, Tuhan berkati lah ya. Ditanya pula siapa yang memberkati Abraham dan Sarah. Turunkan aja begini, cari yang lain. Oke, selamat malam. Simper ya. Pak, Bapak punya suara ini, Bapak Islam ya? Aku mau tanya ini bang. Enggak, suaramu Sebentar, kecil, kasih dekat satu. dulu Kak. Halo. Suaranya Ini kecil satu Simper. pertanyaan aja. Iya, suaramu kecil. Bapak udah nggak nyambung, suaranya kecil. Pak Simper, suara kamu kecil sekali. Tanya dia Simper Halo, ini muslim selamat atau malam. Kristen? Ya, silakan. Apa pertanyaanmu? Muslim apa Kristen? Islam dia itu. Aku mau nanya.
Bang. Ya, tanya udah. Supaya kita paham mau jawabnya ala Islam atau ala Kristen, Pak Simper. Anda ini Islam atau Kristen? Alanya Islam atau Tuhannya Islam atau Kristen, apakah itu beda atau sama? Sama, Bang. Kamu Islam apa Kristen? Bukan Allah. Ngapain tahu? Aku cuma mau tanya kalau kalian bisa semua jawab. pada makan daging babi, katain si naik. Aduh. Ya, saya jawab aja Simper, bahwa kalau Allah Kristen tuh dengan Allah Islam tuh berbeda. Kalau Allah Kristen itu sama dengan Allah Yahudi. Kalau Allah Islam tuh Allah pagan. Nah, sekarang ngomong yang mana? Yang Islam, yang ala pagan atau ala Yahudi? Bukan, Bang. Udah gini. Gue jawab. Gini, sebentar. Gini Pak. Allah Islam dengan Allah Kristen itu beda, Pak. Jelas beda. Kenapa? Karena Allah Islam, Allahnya Kristen itu punya kepandaian, punya hikmat kepintaran menjadi manusia. Logosnya, ya menjadi manusia. Kalau Allahnya Islam, mohon maaf Pak, nggak punya otak. Ya, dia nggak punya otak. Dia ngutus orang yang harusnya nggak diutus. Kalau menurut kalian itu Allah yang menciptakan Islam dengan Kristen. Iya kan saya kasih tahu Pak, itu bedanya. Terus gini. Ya kalau bukan, saya bukan ngenyek Pak. Dengar baik-baik makanya Pak ya. Allahnya orang Kristen itu pintar, makanya yang diutus adalah kepintarannya, logosnya itu, hikmat Allah menjadi yang manusia. kudus dan suci. Nah, Kalau Islam itu ngutus nabi yang nikahin anak kecil, ngawinin mantunya, ngawinin bocil, memperkosa budak-budak. Gue lagi ngomong, Sopi, dulu. Kalau Allahnya Islam itu nggak punya otak Pak, ya kan? Udah tahu nih orang katanya ngakuin mah tahu. Tapi dia ngutus orang yang kelakuannya nggak beres. Berarti dia nggak pakai otak gitu loh. Iya, gitu, masa Pak, ya? ada Pak Tuhan semesta alam mengutus nabi yang suka nikahin bocil, suka ngembat mantunya, suka ngembat babu-babu, sama suka merampok karavan. Gimana sih Bapak ini? Karena Allahnya Islam itu nggak cerdas, dia nggak bisa bedain mana yang harusnya jadi nabi yang diutus sama yang nggak bisa jadi nabi Pak. Kalau Tuhan kami nggak pernah ngutus nabi pedofil, yang nikahin anak kecil, yang ngembat mantunya, yang suka ngawini budak-budak, yang suka ngerampok. Nggak ada Pak, nabi-nabi kami nggak suka ngerampok Pak. Yang sekaligus menggilir 13 istrinya. Buset dah. Yang kemampuannya adalah 30 kali lato-lato. Yang semakin beriman di dadanya maka semakin tinggi nafsu birahinya. Nah itu nggak ada tuh, Tuhan kami nggak ngutus yang kayak gitu, yang ciri-cirinya benjolan sebesar telur angsa dari punggung. Nah kalau Tuhan kami tidak mengutus para nabi dengan ciri-ciri tompel di pundak kirinya, itu nggak ada Pak. Ini rupanya stylenya lagi fire on semua nih Pak Bom. Fire on semua nih. Karena gue baru bangun, jadi baterai gue baru full. Kali ini yang masuk pertanyaannya aduh Pak Oke. Ya udah, tanya apa lagi? Kan, gini, menurut kalian kan Tuhan yang ciptakan Islam dengan Kristen kan beda. Terus itu menurut Al-Quranmu, makanya baca surat Al-An'am 108. Allah mengatakan bahwa Tuhannya kita dan Tuhannya mereka, Nasrani dan Yahudi Tuhannya mereka, kan beda. Mana sih lu? Jadi begini kan, aku bertanya ke kalian. Jadi begini. Jadi beda-beda Ji, jangan kau samangkang. Tenang ya sama-sama sih. Pantai kamu nih singkam Ji, tenang sama Ji. Gini Pak, intinya bukan kayak gitu. Aku mau bertanya. Berarti dari tadi mau bertanya nggak nyampe pertanyaannya. Apa pertanyaanmu udah? Kamu terlalu cerewet sih. Diam dulu biar. Gimana nggak cerewet? Yaudah, mau nanya apa? Ayo. Kalian mau diskusi atau gimana? Ya udah, kamu mau nanya apa? Memangnya Tuhan Allahnya Islam sama Allahnya Kristen beda? Masya Allah. Ya udah, mau nanya apa Simper? Kenapa Bu Sophie dan Bu Wina hari ini dan tinggi? Fire on Pak. Karena kami tadi berdua di band Pak, di Bang CP itu di CP. Berdua di band sekaligus. Kalian itu mau diskusi atau bagaimana? Atau mau ngolok?
Sekarang kamu Islam apa Kristen, bro? Baik-baik kita, Ya, oke. aku Islam dari tadi aku Kamu, bilang Islam. nah gitu dari tadi kan Manu udah beres. Jadi kalau Aduh, udah tadi saya perut sakit. bisa diam Kak, aku bicara dulu. Ya, cepetan apa? Jadi ketika seorang muslim pindah ke Kristen, apakah dia berdosa? Islam pindah ke Kristen. Ya, apakah dia berdosa? Oh enggak, malah begini Simper. Bagus itu malah bagus. Itu Kalau Kristen pindah ke bagus. Islam masuk neraka, Maryam 71. Jawab satu orang yang jawab, yang semua ribut. Gini. Kalau dari orang Islam masuk ke Kristen itu bagus. Artinya dia selamat. Dan bahkan malaikat-malaikat di surga itu bersorak-sorai karena satu orang bertobat. 7 kali ya? Ini yang keberapa? Bukan. Tapi menurut saya dia berdosa karena mengingkari Tuhan penciptanya. Ya itu menurut kamu. Begini. Kamu bikin lagi menurut kamu. Begini. Kalian kan bilang. Sebentar dulu. Simper. Diam dulu, mau dijawab. Begini, Allah Kristen itu berbeda dengan Allahnya Islam. Kalau Allahnya Kristen tuh maha kuasa, dia bisa menjadi manusia, dia bisa makan, dia bisa minum. Kalau Allah kan tidak bisa makan, tidak bisa minum, lemah. Makanya kata Allahnya orang Israel mengatakan nih, Nabi orang Israel mengatakan, Esra, bahwa Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala-berhala. Dengan kata lain, Nabi Esra mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah pagan, patung, berhala. Kalau Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Yahudi, itu bisa menunjukkan kuasanya. Dia bisa menjadi manusia. Menurut saya kan orang Islam kan diciptakan Tuhan berbeda dengan Kristen. Jadi kalau Iya. Islam pindah ke Pak Simper, saya tanya, kenapa? diam dulu Bu, biar aku jelaskan dulu kamu diam. Allahmu pencipta Kamu diam manusia. dulu, biar aku jelaskan. Sebentar, Pak Simper. Dia nggak ada menamain lu, Bu. Saya tanya dulu. Kasih kesempatan aku Kenapa ngomong dong. Allahmu berkata Kasih kesempatan kamu aku ngomong. Kamu juga ini Sebentar, Pak Simper. terlalu cerewet. Kalau Aku bertanya Allahmu itu kepada Bombon, pencipta bukan ke kamu. manusia, kenapa Aku bertanya Allahmu itu kepada menciptakan kamu dari air mani yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan? Coba kamu jelasin sama saya. Gini, aku tunjukkan pertanyaan ke Pak Bombom, bukan yang lain diam, oke? Jawab Pak, kenapa Allah berkata manusia itu diciptakan dari air mani yang keluar dari tulang belakangmu dan tulang dada perempuan? Coba kamu jawab. Aku bukan untuk menjawab, aku di sini untuk bertanya. Bagaimana ngaku pencipta? Siapa kau? Pak Simper, bagaimana Allahmu mengaku pencipta manusia, sedangkan dia berkata manusia diciptakan dari air mani yang keluar dari tulang belakangmu dan tulang dada ibumu? Gimana bisa Pak? Ibu bisa diam ke aku? Bukan pertanyaan ke Pak Bombom, bukan Anda. Makanya Allah mau Siapa nih orang? Mana ada pencipta alam semesta mengatakan manusia diciptakan dari air mani yang keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan? Aku mau kasih pertanyaan ke Pak Bombom, bukan Anda. Ngerti enggak? Punya etika enggak? Oke, Bang. Saya mau jawab soal tadi, Bang. Yang tadi mengatakan ketika dalam Islam itu dia masuk ke Kristen itu dosa ya, Bang ya. Ya kan? Kalau menurut Bapak kan begitu. Dalam Islam begitu kan ya. Tapi kan dikatakan gini, Pak. Ya sabar sebentar. Saya mau kasih tahu Bapak. Kata Quran, kata Allah, dikatakan kalau orang yang menolak Tuhan itu kan kepalanya diputar ke belakang, Pak. Ya kan? Cuma saya sampai sekarang nggak ketemu tuh, Pak. Orang yang murtad dari Islam kepalanya pindah ke belakang itu nggak pernah ketemu, Pak. Ya, Saifuddin Ibrahim pala masih benar. Ya kan? Saya juga masih benar. Pak Putih. Banyak, Pak. Banyak. Jadi saya terus terang nggak bisa saya percaya. Ya, Bahkan itu di dalam perkataannya Allah nggak Quranmu, bisa di saya dalam percaya. surat Al-Maidah dikatakan pengikut Yesus, pengikut Isa itu berada di atas orang kafir sampai dengan hari kiamat. Kafir, betul. Pak Bombom, gini kan Pak Bombom, tadi Anda bilang Tuhannya berbeda, pencipta Islam dan Kristen berbeda. Bukan saya bilang Al-Quranmu. Iya, ketika Islam masuk ke Kristen, pasti dia berdosa karena mengingkari Tuhannya. Sama seperti ketika kita dilahirkan ibu, begitu dapat orang lain, kita tinggalkan ibu kita mengaku ibu lain, kan berdosa namanya. Hah?
lagi analoginya ini? Botolnya Aduh, itu ternyata ibu yang lahirin kamu, itu bukan ibumu. Bukan ibumu, berdosa jadi. Lu anak gua temuin di pinggir jalan, gua angkat tuh jadi anak gua, ternyata itu bukan ibumu. Aku kasih tahu ya, seharusnya jawaban kalian nih begini. Ku ajarin kalian. Begini, seharusnya Kok jawaban jadi kalian. ngajarin kau? Pertanyaanmu aja, kok kamu ngajarin kita? Teman-teman, tidak usah lihat logaritma ini ya. Ini nggak benar. Logaritma ini turun drastis dia nggak benar. TikTok ada Iya, masalah. TikTok yang Nggak memang apa-apa. lagi error, Pak. Semua ini di-ban, Pak. itu ada error. Iya, semua lagi error. Ya. Ini penontonnya lebih dari 1.000. Saya udah cek di sini. Saya kan yang moderator. Penontonnya lebih 1.000. Cuma dia punya di atas ini nggak benar. Lanjut. Seharusnya jawaban Anda ini semua pencipta manusia itu cuma satu, cuma manusia yang salah memilih Tuhan seperti Anda yang Kristen. Oke, terima kasih. Aku turun. Turun dulu mulai mana Pak? Lebih baik platformnya. Saya pada bingung. GR kali kau. Sebentar. Jadi sabar. Pencipta, Allahmu ngaku pencipta, ciptain aja bumi datar. Lu sana aja ke bumi datarnya si Allah. Bukan gitu. Tadi kan saya sedikit nyentil. Mana orangnya? Kenapa lari? Membuktikan Kabur Allahnya dia. pintar itu susah ya? Kabur. Pencipta alam Susah ya? semesta itu Allah di dalam Alkitab kami yang mengatakan manusia diciptakan dari benih, dari sperma, bukan dari air mani yang keluar dari tulang Mengatakan manusia diciptakan dari benih. Sejahtera. Salam sejahtera. Ya, silakan Pak. Ya, shalom. Kita kasih 3 room untuk Islam ya. Karena Ya. hari ini penontonnya ya silakan. Apa yang mau ditanyakan? Selamat malam Pak Bom Bom. Sebentar Pak, Ya, saya dulu sabar Pak. ya. Ya. Salam sejahtera. Saya ini. Halo. Silakan Pak Don. Silakan Pak. Silakan. Salam sejahtera. Saya Christian. Untuk malam ini saya turun karena penuh roomnya kayaknya nih. Biarkan saudara Islam. Ya. Baik, hanya untuk memberitakan malam ini saya ada di room dan penuh dan saya akan turun. Bukan kayak gitu, itu. Ya kan? Biarlah kasih Yesus untuk kita semua. Amin, Ya kan? amin. Bye-bye. Ya. Selamat, saya dukung sama doa. Laskar Kristus. Loh, siapa yang nendangin? Siapa yang tergugat pelaku? Kita malam ini Pak Bom kok begini aja jenisnya semua. Aduh, lebih parah dari Sucok. Brian. Silakan Brian 07. Ucok diam dulu. Selamat malam Pak Bom. Malam Brian ya malam. Shalom. Gini loh, sebenarnya saya tidak mau naik, tapi tadi ada saudara yang cerita itu dia naik. Gini loh, kami ini Kristen awam. Saya orang Toraja Pak Bom, saya dari Sadan. Gini loh, kami ini kan Kristen awam, kasihan. Kalau kami bertanya, janganlah dipojokkan begitu. Karena kami ini orang pekerja, jam 7 pagi kami sudah bekerja sampai jam 4 sore atau hampir jam 4 lah. Kami pulang kami itu nggak ada apa ini? Tidak ada kesempatan untuk baca Alkitab. Ya, makanya kami Saya dengan juga sama ibu. Pak, saya juga kerja loh, saya nggak nganggur Pak. Ya gini Bu, sama seperti Ibu siapa tadi ini Bu Mega sampai mempojokkan si cerita itu. Makanya saya naik. Karena saya sepakat dengan Ibu cerita sampai si cerita tadi bilang nggak nyaman cerita begitu. Gini loh. Kalau kami orang awam mau dipaksakan ya. Pak Bom, Ibu Mega katanya Pak. Yang tadi itu yang marahi si cerita itu loh. Maksud saya begini loh. Kami yang awam Ibu ini Winef. Ya, langsung dimarah-marahi begitu. Ya marah saja Bu Winef tuh ya, marah aja ya. Mau bikin malu begitu loh. Maksud saya kami begini yang awam. Begini. Jangan paksakan kami pemikiran IQ kami sama dengan kalian. Kalian kan apologet. Kalian kan dari pagi. Kita baca aja sederhana kok. Baca Iya, Bu. Kami juga bekerja Pak, lembur sampai malam Pak. Pagi-pagi sebelum mulai aktivitas tak ada waktu kalian baca Alkitab. Bapak-bapak memang begitu.
Sekarang saya tanya sama ibu dulu, apakah ibu itu istilahnya mau menyamakan orang? Sekarang begini saja, Pak Bom ke Toraja sekarang. Coba kasih tahu sampai Sekedar nenek-nenek membaca kita ke Toraja. Alkitab saja, masa Sama nggak ada nggak? waktu, Pak? Saya saja jujur. Saya saja jujur. Saya nggak tahu loh masa soal Alkitab. Yang saya tahu hanya doa Bapak kami dengan pengakuan iman rasuli. Yang saya hafal itu. Aduh, waduh. Udah berapa umur Bapak, Tapi Pak? Udah berapa tapi umur saya Bapak, Pak? 37. 37, Pak. Loh, makanya saya bilang jangan kasih Bu tangan Bu sama Winep, kami. Bu Winep, Bu Jangan Winep. samakan kami. Karena kami ini pekerja Di kasihan. di Nggak ada waktu di kami daerah-daerah itu memang Makanya begitu. diingatkan, Pak. Kemana-mana pun kalian merantau, Alkitab pegangan Nah, pertama itu bawa kemana-mana, Pak. Ada Bu waktu Winep, baca. Bu Winep. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, maaf, Pak. Emosi ya, saya kalau begini, begitu, Pak. begini Iman, teman-teman. Sabar. Begini teman-teman, memang di kampung itu begitu rata-rata. Di Papua juga begitu. Banyak orang ke gereja, pulang dari gereja simpan Alkitab, tidak baca. Iya, Bu. Tapi kami Ya, tetap percaya kenyataan Tuhan begitu. Yesus. Kami Iya, tetap iya, percaya makanya dikasih tahu kan, bahwa Pak. dia itu begini. Bertanya seperti Jangan ini, kami Kristen dimarahi. digunakan di dunia, apa nggak malu, ta? Tidak begini, Bu. Kami kan nggak pernah Kita kan mengingatkan, memperdebatkan Pak. Oh masalah iya ya, agama. memang jujur saya nggak sempat punya baca Alkitab. Udah, Bapak Ya, datang tiba-tiba, janganlah kalian marah. Kami kan memang nggak sempat. Malu kita, Pak. Loh, apakah mau paksakan IQ pemikiran ibu dengan kami? Palidara mana di bawah? Palidara. Bukan soal IQ. Masa Nggak seumur bisa 37 nggak memaksakan, pernah baca Alkitab? Baca, Bu, tapi kami banyak pemikiran yang lain. Ada bisnis, pemikiran begitu. Loh, orang Ada ini yang kita bisnis memikirkan. ternyata orang Ada begini. bisnis. Ada yang Luar biasa kita Bapak juga, ini. Bu. Bukan Bapak Udah, itu pekerja bukan segala hanya hidup kita Bapak tidak itu terfokus. Tuhan Bu loh, Winep, Pak. Bu Winep, Iya, makanya kami tidak terfokus begitu. Bu Winep, Mungkin Bu kalian Winep, Bu pintar Winep. di situ, kami enggak. Jangan. Bu Winep, Bu Winep. Untung dia orang Yang Toraja, kita- Pak. Kalau orang Batak kayak tadi sudah kayak saya kata-katain, Pak. Maaf. Bu Winep. Salahnya ibu. Teman-teman di situ. lihat kan, Janganlah. teman-teman perhatikan kan, Bahwa logaritma itu, kan kembali lagi kan. kami bertanya. Sabar. Kalau saya Iya, ya. Suara saya nggak kedengaran kah? Dengar, Pak. Teman-teman lihat logaritma kembali lagi kan, betul nggak, Bu Winep? Toh? Iya. 1000 Iya, lebih lah kan? betul. Iya. Kalau ada tulisan itu enggak, saya lihat di sini kok. Kan kita sini moderator bisa lihat. Jadi gini Pak ya. Begini teman-teman. Memang rata-rata saya ketemu selama saya khotbah dan saya menginjil di lapangan. Kebanyakan orang Kristen tuh tidak sempat baca Alkitab. Makanya kadang saya tekan itu, ya. Mereka tuh Alkitab kadang sampai jadi abu. Berdebu maksudnya. Jadi memang begitu, Bu. Jadi kita maklumi saja ya. Makanya selalu saya buka untuk orang Kristen bertanya. Ya mau tahu le, tokan lu itu le, sama dia. Oke, tunggu. Kur deh. Makanya Oke, diingatkan ya, jangan betul. marah, Pak. Mulailah merubah pola hidup. Iya, saya tahu. Oke. Bu. Kita merubah pola Beri hidup waktu itu. entah berapa Udah. menit kek. Tidak, Di Bu. kepala Saya itu di kepala percaya. tuh bangun Yang tidur di penting- kepala baca Alkitab. Yang penting itu saya tahu Tuhan Yesus juru selamat. Saya berdoa Tidak atas nama cukup Dia. hanya itu. Bukan semua terus? orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Nah, terus Sudah. Kita cari justru teman ibu Islam yang udah. bahaya loh, jangan sampai ibu yang kena itu. Tidak semua orang panggil aku Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bilang, kau nyah karena saya tidak kenal kau. Kenapa? Karena saudaramu bertanya baik-baik, kau marah-marah ya. Bagaimana Gitu, kamu yang bisa Tuhan Yesus bilang melakukan gitu. kehendak Allah kalau kamu nggak pernah baca firman, Pak? Saya melakukan Bagaimana Bu, Anda kebaikan melakukan saya kehendak lakukan. Allah? Pak Brian, Saya saya bersedekah. tanya. Saya Sebagai tidak, orang saya Kristen, tidak melakukan bagaimana 10 Anda tahun saya lakukan, Bu. Enggak, Makanya bukan saya tahu. masalah bersedekah. Orang Muslim juga Ya, bersedekah. Bahkan orang Muslim puasa 30 hari. Bapak puasa nggak 30 hari? Jangan ngomong begitu, Pak. Bagaimana Bapak bisa melakukan kehendak Allah kalau Bapak tidak tahu firman Allah? That's the problem. Jangan ngomong saya bersedekah. Orang Muslim jauh lebih banyak yang bersedekah, Pak. Bahkan mereka jauh-jauh naik haji itu. Keluarin biaya ratusan juta hanya untuk cium batu. Anda berpuasa nggak 30 hari seperti orang Muslim? Anda bangun masjid nggak seperti mereka? Bangun musola, bangun masjid. Bagaimana Anda bisa melakukan kehendak Allah? Bagaimana Anda bisa mengenal Allah? Anda tidak pernah baca firman-Nya.
Sama seperti Anda mengatakan, oh saya kenal Bu Sofiatul. Anda ketemu saya enggak? Anda ngomong sama saya enggak pernah, bagaimana Anda bisa mengatakan Anda kenal saya? Begitu loh, Pak. Itu kebohongan besar. Ya, karena Kristen itu adalah pengikut Kristus yang mengenal siapa yang kita sembah. Makanya Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan tanpa kita bersekutu dengan Tuhan? Hah? Bagaimana Anda bisa melakukan kehendak Allah? Baca firman gak pernah, cuma taunya doa Bapa kami. Ya, turun aja Pak, Anda di bawah aja Pak. Dengarkan aja ketika kami diskusi dengan Muslim. Turunkan aja Pak Bom. Kayak begini ini turunin. Pak Bren turun dulu ya. Nanti kalau Pak Bom sendiri naik bertanya ya. Pesan saya begini ya untuk teman-teman. Ya orang-orang seperti Pak cerita tadi, kemudian Pak Brian 007 ini, jangan sekali-kali masuk ke komalnya Islam. Sudah tidak pernah baca Alkitab, tidak tahu apa-apa, masuk ke komalnya Islam. Masuk ke debat agama, masuk ke dunia ranah apologet seperti kami. Itu loh yang saya pesankan sama Anda. Ya. Istrinya Kain siapa Bu Sophie? Itu pertanyaan Islam. Bukan begitu tadi Bu Sophie. Yesus ini Kang Bom ya. Yang bikin saya Moses itu ya. Bilangnya, jangan samakan dong otak kami dengan kalian para apologet. Loh, sudah tahu seperti ini di sini kan berapologet. Ngapain kamu naik? Yang penting kami percaya Tuhan Yesus, kami bisa hafal doa Bapa kami. Aduh. Tidak terus cukup hanya itu ada orang datang bawa mendekat sama pengajaran. Ada orang datang bawa pengajaran, oh Yesus itu Bapa mati di salib, kau telan itu mentah-mentah. Karena yang kau ketahui cuma doa Bapa kami, betul nggak? Nah itu, nanti dia menerima pengajaran yang menyimpang dari kekristenan yang sesungguhnya. Belajarlah, bacalah Alkitab itu. Baca Alkitab. Oh iya, ini ada pertanyaan, saya tanyalah sama para apologet yang hebat-hebat ini. Naik. Saya baca di Alkitab demikian. Ini enggak kayak tadi. Si malas tadi. Si ini anaknya ini ya. Habis itu berapa istrinya? Habis itu siapa keturunannya? Baca. Semua ada di Alkitab. Semua yang tertulis di Alkitab itu ditanyanya. Kan enggak masuk akal. Maksud dia males membaca. Gua dengerin dari gua tanya aja lah. Si Adam kawin kapan? Si Adam istrinya siapa? Si Adam itu anaknya berapa? Terus berapa yang mati, berapa yang hidup? Baca Alkitab, weh. Malu kita. Itu dasarnya itu ditanyanya itu. Adam sama Hawa itu ada surat kawinnya enggak? Itu pertanyaannya begitu ntar. Aduh. Adam sama Hawa kawinnya di mana, Bu? Siapa yang memberkati? Masih banyak yang lebih besar dari itu yang perlu kami pelajari. Istrinya kalian baca lah, standarnya ada di Alkitab. Dasarnya itu ada di Alkitab. Surat kawinnya di mana, Bu Sophie? Ini tadi bukan bertanya karena nggak ngerti. Bertanya karena memang nggak tahu sama sekali. Kita sudah sampai ke langit ke-85. Dia masih di tanah bumi. Gimana kita nggak kesel coba, Bu? Pengajaran Bu Sophie udah sampai ke tingkat 555.000 juta triliun miliar. Nggak bisa. Apa yang dasar-dasar? Apa yang saya sampaikan itu minimal Anda harus baca Kejadian sampai Wahyu. Kalau enggak Anda akan bingung ikuti apa yang saya katakan. Betul. Nah itu. Saya justru makin banyak kita membaca ya makin malu bertanya. Jujur. Waduh, ketahuan nanti saya nggak ngerti yang ini, ketahuan yang nggak ngerti yang ini. Itu kalau saya. Ya itu salam-salam ada teman Islam itu. Boy Iya gula. Pak, tunggu. Kalau Islam. orang bertanya dasarnya ada dua itu. Kalau satu tidak pernah membaca sama sekali, kedua menguji. Untuk ruang Kamperet itu. Lanjut. Ini jangan. Tutup sama. Emang boleh kita bahas Kristen di sini dulu. Kalau dikhususkan Islam saya turun dulu, Pak. Ada pertanyaan Bapak saya mau tanya apa, Pak? Boleh, Pak. Silakan tanya.
Saya sempat tanya sama Bang Kiamat, tapi nggak jelas soalnya apa ya? Ada yang berdebat sama Bang Kiamat kemarin tuh di roomnya itu. Ya tanya. Saya masih penasaran Pak, soalnya jujur saja ya, di gereja kita itu pembahasan Tritunggal itu agak kurang sedikit Pak. Nah, pertanyaan saya ini Pak, jujur ya, saya sangat mengerti Tritunggal itu dengan penjelasan Pak Bombong kemarin dan teman-teman. Banyak saya makin jelas gitu loh. Pertanyaan saya Pak gini, Tritunggal itu kalau kita tidak memahami sepenuhnya apa mengganggu keselamatan kita apa enggak? Kalau contohnya terganggu pada keselamatan kita, bagaimana dengan Tidak Pak. Sudah jawab. Tidak Pak. Nah, yang tertulis dalam Alkitab itu adalah begini Pak. Yang Tuhan Yesus mau adalah belas kasihan. Matius 12 ayat 7. Jadi yang penting Bapak jangan mengajar. Celakalah bagi orang yang mengajar. Tapi kalau pemahaman, mulut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan lakukan firman Tuhan, itu selamat. Oke? Udah tuh jawabannya udah. Iya jelas. Udah. Terima kasih. Tapi kalau nggak tahu jangan ngajar. Enggak, saya nggak ngajar. Cuma nggak boleh ngajar. Ada perdebatan di luar saya lihat kemarin tuh. Kalau nggak tentang oneness begitu, On. Lagi oneness, jangan ikut oneness. Kayak Mikana itu Tuhan marah karena dia bukan pengajar, dia mengajar salah. Oh gitu ya. Bapak baca begini loh Pak. Bapak nanti baca Hagai 2 ayat 12 ya. Kalau di handphone ya. Kalau di handphone Hagai 2 ayat 11. Kalau di Alkitab buku Hagai 2 ayat 12 ya. Oh ya, oke siap. Tanyakanlah kepada imam. Ya. Oh iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Jangan tanya kepada Malikil, jangan. Mikana, jangan. Mereka tidak punya dasar, tidak punya dari atas. Kalau Bos Sofi ini kan dari Adang. Ada sesuatu Tapi yang kalau contohnya gini Pak, enggak ngajar, tapi ada orang itu kalau saya lihat ya di sekitar saya itu ya, dia cuma taunya Yesus saja, percaya Yesus ya udah saja apa-apa, gitu. selamat ya udah selamat. Oh ya oke. Yang penting lakukan firman ya. Udah, yang penting dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau baptis Yesus saja baptis ulang, oke? Kalau di gereja mah jelas itu, di gereja kita mah. Ya. Kalau siapa ya teman-teman yang dibawa, kalau dibaptis hanya dalam nama Yesus, baptis ulang. Oh siap. Karena yang memberi kesaksian di bumi air, darah, dan roh. Tapi Kisah Rasul 8 ayat 16. Sebentar Pak. Kisah Rasul 8 ayat 16. Barang siapa dibaptis dengan dalam nama Yesus saja tidak akan menerima kuasa Roh Kudus dan harus dibaptis ulang. Itu konsekuensinya. Apalagi Pak? Apalagi? Tadi kan Bapak singgung tentang baptisan. Kemarin kan dulu kan saya gereja di gereja lokal lah, BKP kan gitu, gereja Nias gitu. Nah, pas saya ke Jakarta, saya ikut ibadah di salah satu gereja. Nah, nggak apa-apa. Di situ disuruh ini lagi baptis lagi, saya nggak mau gitu loh. Ya nggak apa-apa. Baptisan hanya satu kali aja. Hanya satu kali aja. Iya, cari gereja lain saja. Itu yang bikin kenapa sampai Stephen Tong keras. Cuma penyampaian Bapak Stephen Tong juga terlalu dia meratakan bilang gitu ya. Ya itu karena oknum-oknum ini ya. Baptisan itu hanya satu kali, Pak. Hanya satu kali aja. Iya. Ya, jadi gereja itu bukan milik pendeta. Orang datang ke gereja, semua orang yang berdosa cari Tuhan. Kalau mereka bilang mereka orang suci, kenapa mau cari Tuhan? Intinya itu ya. Tapi alasannya Pak baru bisa melayani, terlibat pelayanan gitu ya. Dibaptis lagi. Gak apa-apa Pak.
dibaptis Nggak usah baptis Pak. Kalau nggak usah baptis, Udah satu kali aja Pak, udah cukup. Satu Pak. kali baptis saja. Gereja banyak kok, ya. Oke. Gereja banyak. Terima kasih. Ya, gereja banyak. Udah cukup yang dua ini, Pak. Tuhan Yesus ada di mana-mana, ya udah. Yang Oke, penting siap. jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Ya udah. Oke, siap. Makasih. Oke, teman yang di bawah lagi lain silakan, antrian banyak jadi. Makasih Itu Pak ada ya. Samarudin Pak. Samarudin. Ya silakan. Sama open mic ya. Ya, Islam siap. Kristen. Alhamdulillah Islam. Mau dibaptis. Cok. Maksudnya apa itu baptis? Ya kamu dicelupin gitu loh, pakai air cuka gitu loh. Dicelupin di air Dicelupnya pakai cuka. sambal tuh pempek. Lu pernah makan Kalian pempek nggak? aja. Kamu Kalau pemilik makan pempek kalian kan itu. dicelup tuh. Lah lu gua celup. Mau nggak lu gua celup? Oke, boleh. Pakai sarung ya. Kenapa Gini. dicelup gua pempek pedas kau, Ucok? Pakai sarung ya, Bu Sopi. Cok gini Cok. Bener kan kalau Allah tuh Allah pagan kan? Justru itu yang mau aku tanya. Apa alasan kalian mengatakan Allah Allah pagan. Karena Allah tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa punya menuhankan anak, batu? dan nggak bisa berak, nggak bisa Itu makan. dulu. Kan cuman berhala yang nggak bisa berak, nggak bisa makan dan nggak bisa Dari mana? beranak. Iya. Iya, itu pandangan manusia. Lo enggak, bukan. Itu berdasarkan surah Asura 11 bahwa Allah tuh tidak seserupa dengan ciptaannya. Kan kalau Iya, ciptaannya makan, laisa Allah nggak kamislihi. makan, betul nggak? Laisa kamislihi Sebentar syai'un. dulu, Cok. Kan kalau ciptaannya makan, Allah nggak makan. Ciptaannya minum, Allah nggak minum. Ciptaannya punya otak, Allah nggak punya otak. Iya, betul. Berarti Betul? memang Allahmu tuh nggak ada, Ucok. Allahmu Kenapa? Kenapa ibu sebut ada dia? Loh, karena Allah kami itu punya logos, Allah kami punya kecerdasan nih loh. Ini contohnya Iya. nih ya di dalam tafsir Al-Qurtubi, ini aku kasih di screen aku nih. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan arti nama Allah ini, coba Dibesarin Bu Winef. Pak Bumbon. Arti nama Allah ini adalah dari kata walaha yang artinya bingung atau kurang akal. Sebentar ini kok nggak jelas ya. Udah bingung. Coba nih. Nah, coba benar nggak itu? Allahmu itu bingung atau kurang akal, betul nggak? Ya, coba dulu. Surah apa, Bu? Allah, bahwa lafaz Allah berasal dari apa ini? Tafsir Al-Qurtubi Dari arti nama wahan, Allah. artinya bingung. Ini apa? Al-Qurtubi Arti nama Allah, arti nama selanjutnya sesembahan, dikatakan arti nama bahwa Allah. lafaz Allah berasal dari walaha yang artinya Asal tawaha yang akal. Nah, kan kita iya, coba. karena ya memang nggak punya otak lah, seperti manusia. Aduh, tegas sekali dia mengatakan. Kasihan sekali. Iya, tidak ada. Ya, otak kan untuk. Babe darah. Sabar dulu, wahai Kristen. Wahai Kristen. Ucok, aku mau kasih duit sama Bu Sopi nih. Untuk Dengar Ucok, aduh kasihan kali Allah kalian. Kasihan kali Allahmu itu, Cok, kasihan kali Allah kalian tuh ya. Aku mau kasih duit sama Bu Sopi, ya. Aku mau kasih duit sama Bu Sopi. Tapi aku nggak punya duit. Bagaimana aku mau kasih ke Bu Sopi? Begitulah Allah kalian sama kalian. Mau kasih otak dia sama kalian, tapi dia nggak punya otak. Artinya apa? Allah mau nggak punya otak, apalagi yang diciptakannya. Bagaimana? Allah mau mengasih otak. Ngeri kali kau, Cok. Tegas sekali kau bilang. Ya memang Allah itu nggak punya otak. Allahmu punya logos, Allahmu punya kecerdasan nggak? Allahmu punya logos nggak? Allahmu aja nih bingung nih loh. Logosnya hilang. Sabar hilang dulu. akal. Kata otak hanya untuk manusia berpikir. Ya lu jangan bayangin otaknya Allah kayak otaknya manusia. Justru itu kesalahan tidak kamu. dapat terbayangkan kepintaran Allah, dia maha.
Nggak punya Nah, otak sekarang aku bagaimana tanya, bisa bagaimana pinter? Allah mau pinter? Orang ini Allah Otak akalnya itu hilang. diciptakan untuk manusia Ucok, berpikir. bagaimana Allahmu punya kepandaian? Dia aja hilang akal, Orang kalau hilang akal Tidak itu kan gila dapat ya. terpikirkan oleh manusia, apalagi Kristen. Kamu baca nggak nih tafsir Al-Qurtubi? Allahmu itu bingung atau hilang akal? Nih Allahmu aja bingung loh. Kalau malah artinya hilang akal. Orang kalau hilang akal kayak mana? Dodong mau toan. Itulah kalian. Tanggapan Kristen. Apalagi cepat. Otak Kristen tidak sama dengan otak Allah. Atau kepintaran yang ada pada Allah. Gimana bisa sama? Lu nggak punya otak. Coba dulu otak itu kata otak untuk siapa? Coba dulu kata otak untuk siapa dulu Orang Kristen? Kristen itu orang lebih pintar daripada Allahmu. Bayangin. Menurut masa nih lo kita bandingin aja. Ada nggak kalau saya tadi nih yang ditanyakan sang penggugat. Kalau saya mengutus seseorang yang mulia, yang dijadikan panutan dan teladan, ada nggak saya mengutus seorang nabi yang suka ngawinin bocil, ngembat mantunya, ngembat babunya, dan suka ngerampok karavan? Ada nggak? Itu belajar dari mana Ibu Sopi? Oh Ibu Sopi belajar dari mana itu? Membaca apa itu Ibu Sopi? Membaca Al-Quran kan? Membaca Al-Quran dan hadis kan? Itu milik? Itu milik siapa? Ucok, saya tanya. Cuma itu bacain milik aja nggak Allah apa-apa. kan? Itu milik Allah. Kalian baca, kalian pahami. Mana lebih pintar Allah daripada kalian? Milik Islam itu milik Islam. Iya, Islam itu milik Allah kan? Nih, Allah mau mengutus nabi. Katanya nabi ini nabi terpuji. Katanya nabi ini nabi terpuji, menjadi teladan. Betul nggak teman-teman? Iya. Masa Allah mau mengutus nabi yang suka nikahin anak kecil, suka ngembat mantunya, suka ngembat babu, dan suka ngerampok karavan? Itu kata tafsir siapa? Tafsir siapa itu? Lo bukan. Tafsir Muhammad sendiri yang mengatakan kok. Amazon Timothy. Itulah Nabimu nikahin bocil nggak? Itulah kata-kata keluar dari dan tidak ada bocil di situ. Coba dari mana dapat kalian? Bocil singkatan apa coba? Di mana otakmu? Ada di Bibelmu atau di otakmu dan otak Allahmu? Di mana kecerdasan Allahmu mengutus nabi yang suka coba dulu baca di mana dapat kalian di Bibelkah atau di dan merampok karavan? Di mana ada bocil di situ Bu Sopi yang pintar? Ada di hadis. Iya ada, coba kita baca. Bocil apa coba artinya? Hadis itu apa? Hadis itu apa? Udahlah, bacalah. Ntar dulu. Anak belia. Bocil itu artinya apa? Yang nikahin Nabi Muhammad anak belia umur 9 tahun. Gambar bocil tuh. Ya terserah, apapun bisa kamu gambar. Kami Nabi Muhammad Bener, gak ada gambarnya. Itu gambar orang apa? Orang Yahudi. Macam-macam Yesus ada juga lah begini sama Maria. Begini gambarnya. Gini Cok. Beginilah gambarnya. Bener gak sih Nabi? Coba dulu buktikan dulu ucapan Kristen sama kita. Saya buka. Gini sebentar Cok. Bener gak Nabi Muhammad tuh kawinin Aisyah umur 6 tahun? 9 tahun. 9 tahun digauli. Iya, dinikahinya 6 tahun. Dibawa ke rumahnya 9 tahun. Udah. Aku bacain ya. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Bacakan. Dari dulu mana nih HP aku? Bacakan. Baca. Yang mana mau kita bahas? Pak Hatir yang tadi tuh ngomong aja itu ya. Umon. Nanti dibaca. Iya udah. Kok Kristen yang keberatan Nabi Muhammad menikah? Ada, cuma klarifikasi aja, bener nggak?
Di sini satu dah. Kenapa Kristen keberatan Nabi Muhammad menikah? Nggak ada. Cuma kan keterlaluan aja, masa kawinin bocil. Kok terlalu? Iya, yang keberatan siapa atas dia menikah siapa? Nggak ada, maksudnya gini loh, Cok. Nggak ada yang Kalau maksudnya gini loh, Cok. Kalau Nabi Muhammad pengen yang sempit-sempit farjahanya, kenapa nggak cepitin ke pintu aja? Di mana di situ kan ada untuk itu dia? Coba. Bisa kencang sekali di mana gitu. Di mana dari tamu kalau dia begitu? Coba kasih tahu kita ilmu. Timothy. Nih, saya bacain sebentar. Nah, ya. Sebentar. Nih ya. Ditinggikan sedikit IQ-nya, jangan gitu-gitu aja. Iya, nih. Dari bapaknya, dari Aisyah, ya, bahwasanya Nabi menikahinya saat ia berumur 6 tahun, Cok. Iya, 6 tahun. Betul, udah aku bilang tadi 5 kali udah aku bilang 6 tahun dan dibawa ke rumah 9 tahun. Iya, bener kan? Nah, oh iya. Lah, kenapa ngawinin umur 9 tahun? Gaulinya umur 9 Semua tahun, itu Cok. ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan begini. Kita ini di dunia untuk mencari ridha Allah. Enggak, maksudnya aku main nanya gitu. Apa Nabi Muhammad pengen cari yang sempit farjahanya Itu tuh? tidak ada Jadi cerita kawinin yang begitu. bocil. Itu kelakuan Kristen kalau kawin mencari yang sempit. Kalau enggak gini loh. Terutama Bapak Bom-Bom. Kalau kamu mau cari yang sempit, Jangan ke itu kan sana lah pintu. ceritanya. Di sana Cepitin kata aja sama pintu. hadis. Tabiat Sama Kristen pintu kan tidak bisa ada di disetel loh. Al-Quran dan hadis, Pak Timothy. Jangan mempermalukan Kristen, Bapak. Kenapa? Tidak ada di situ. Dia ridha Allah. Bahkan 2 kali bermimpi supaya mendapatkan. Ya, tapi bener kan ngawinin bocil kan? Itu tanggapan Kristen. Iya, Kita bener kan ngawinin umur 9 tahun kan? Iya, sudah aku bilang dibawa ke rumah. Aku pengen nanya lagi. Kalau aku pengen nanya lagi, kalau orang Islam boleh nggak mengawini anak kecil gitu? Kalau yang dia belum di negara dewasa? Islam boleh. Di Indonesia boleh nggak? Di Indonesia tidak, karena ini tidak sistem Islam. Buktinya saya Puji ngawinin. Saya puji dia nikahnya sah, tapi dihukumnya karena melanggar aturan. Oh ya, oke. Terus Pemerintah. aku tanya lagi, kalau misalkan kalau Nabi Muhammad bener nggak sih menggauli istrinya ketika sedang haid? Itu dugaan Kristen, sedangkan kami dilarangnya untuk itu. Ada dalilnya loh. Ya ada dalilnya karena pemahaman Kristen. Tidak Enggak, ada nih aku dalam bacain, Islam aku itu bacain tidak sebentar ya. dianjurkan. Coba kita pahami dulu mana bacaannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nih aku baca ini cok. Aku Buka Pak Bambam. Buka dulu Pak Bambam. Enggak, dari Ibrahim. Sebentar. Dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Ya Aisyah. dibuka dulu. Iya, ini nih Abu Daud 234 nih ya. Aisyah dia berkata, sebentar dulu aku bacain dulu. Enggak buka dulu. Buka. Iya, aku bacain dulu lah. Gini loh. Biasa. Ada gangguan. Teman-teman kalau ini nanti naik lagi ya, ada gangguan sebentar ini. Bentar.